Untuk kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Dirasat fil Adyanil Yahudiyah wan Nasraniyah yang dikarang oleh Syekh Ad-Doktor Sa'ud ibn Abdul Aziz Al-Khalaf hafizahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang dinun Nasraniyah, itu agama An-Nasara, agama Nasrani. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang kitab-kitab atau sumber-sumber ajaran agama Nasrani, yaitu Injil atau Perjanjian Lama, ya, atau apa yang mereka sebut dengan Al-Ahdul Jadid atau New Testament, Perjanjian Baru, bukan Perjanjian Lama. Setelah itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemarin kita sampaikan pula tentang kejanggalan penisbatan Injil kepada atau definisi Injil menurut orang-orang Nasara, di mana mereka meyakini Injil yang dimaksud di dalam agama mereka berbeda dengan Injil yang dimaksud Allah di dalam Al-Quran. Ya, kita ulangi, kalau definisi Injil dalam pengertian kita adalah kitab atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, berisi tentang akidah-akidah, berisi tentang keyakinan-keyakinan, tentang keimanan, dan berisi tentang bisyarah, yaitu kabar-kabar, dan berisi tentang nubuah, bukan ramalan ya, kalau nubuah biasa diterjemahkan ramalan, tapi berita-berita berkaitan dengan Nabi yang datang setelah Nabi Isa alaihi salam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berisi tentang syariat-syariat. Ya, jadi wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Tapi kalau dalam pengertian mereka, orang-orang Nasara, mereka meyakini yang namanya Injil adalah kitab sejarah hidup Yesus yang ditulis oleh orang-orang penulis sejarah seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Injil-Injil yang lain. Jadi bukan kitab yang diturunkan oleh Allah, tapi kitab yang ditulis oleh orang-orang setelah Nabi Isa. Tapi sekarang di sini diperjelas oleh beliau tentang Injil yang 4 tersebut. Ya, bagaimana kemarin kita sampaikan juga, di zaman Nabi Isa sendiri, Nabi Isa di Injil sendiri dikisahkan bahwa Nabi Isa ketika hidupnya dia berdakwah mengajarkan Injil. Lalu demikian juga Nabi Isa memerintahkan murid-muridnya untuk menyebarkan Injil ke pelosok-pelosok atau kepada ya di pelosok-pelosok di desa-desa yang ada ketika itu. Nah, jadi pertanyaan, Injil apa yang disebarkan atau yang didakwahkan oleh Nabi Isa itu? Sedangkan 4 Injil yang ada itu ditulis, dibukukan, dikanonisasi setelah Nabi Isa wafat. Ya, jauh setelah Nabi Isa wafat. Lalu Injil apakah yang dimaksud dalam ucapan atau dalam dakwahnya Nabi Isa tadi? Ini jadi pertanyaan besar bagi mereka. Dan kata beliau, pembahasan berikutnya Al-Anajil Al-Arba'ah, yaitu lebih dikhususkan kepada studi kritis tentang Injil yang 4 yang dikanonisasi oleh orang-orang Nasara pada umumnya. Sebenarnya ada banyak Injil-Injil yang lain. Jadi mereka punya 2 istilah. Ada Injil kanonik, yaitu Injil yang sudah diresmikan, dijadikan sebagai acuan, dijadikan sebagai kitab inti, yaitu 4 tadi, Injil Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Ada Injil yang disebut dengan Injil Apokrif. Injil Apokrif ini adalah Injil-Injil tambahan yang tidak masuk dalam kanon, tapi hanya sekedar referensi saja, tidak perlu diimani, gitu. Ya, nggak perlu diimani. Ada banyak macam-macam, ada Injil Yudas, ada Injil Yakobus, ada Injil Maria, ada Injil Barnabas, ya, banyak Injil Thomas. Itu semua tidak masuk Injil kanonik, tapi masuk dalam Injil Apokrif sebagai bahan bacaan referensi, tidak perlu diimani. Ini yang dibahas di sini hanya Injil yang 4 tadi, yaitu Injil kanonik. Kata beliau, sabaqa ambayanna
annal injilah alladhi anzala ala Isa al-Masih alaihi salam la ya'lamun nasara anhu syai'an. Sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, Injil yang asli, yang di dalam kitab mereka sendiri dikatakan Yesus mengajarkan Injil. Injil apa di situ? Sampai detik ini orang-orang Nasara nggak tahu apa itu Injil yang didakwahkan, disebarkan oleh Yesus. Wa qad sara indahum badalan anhu arba'ata anajil. Maka mereka pun mengganti Injil yang dulu disebarkan oleh Yesus, diganti dengan 4 Injil ini, yaitu Injil Matta atau Injil Matius, wa Markus, Injil Markus, wa Luka, Injil Lukas, wa Yohana, Injil Yohanes. Wa hadhil anajil al-arba'ah lam yunsab wahidun minha ilal Masih alaihi salatu wassalam. Dan yang lebih unik lagi, 4 Injil yang kita sebut tadi, tidak ada satupun yang dinisbatkan kepada Yesus. Mereka tidak mengatakan Injil Yesus, tapi mereka menisbatkannya kepada penulis-penulis Injil itu. Wa innama hiya mansubatun ila haula'il ashkhas, tapi dinisbatkan kepada orang-orang yang menulis Injil tadi. Makanya didapati semua Alkitab, semua Bible, ketika menulis Injil Matius pasti ditulis Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Nggak ada yang dinisbatkan Injil Yesus. Ini kata beliau, dinisbatkan kepada penulis-penulisnya. Alladzina yaz'umun nasara anna ithnaini minhum minal hawariyin. Orang-orang Nasara mengklaim, ya ingat ini klaim dari orang-orang Nasara, 2 di antara 4 penulis Injil itu termasuk murid langsung Yesus, termasuk Hawariyun, murid-muridnya Yesus. Ya, murid-muridnya Yesus, Hawariyun. Mereka adalah Matius dan Yohanes. Ya, 2 orang ini kata mereka diklaim murid langsung dari Yesus. Wathnaini, adapun 2 yang lain, ahaduhuma Markus tilmidhu Batros. Adapun yang 2, yaitu salah satunya bernama Markus, itu bukan murid langsung dari Yesus, tapi dia adalah muridnya Petrus. Petrus ini baru muridnya Yesus. Jadi kalau di Islam ini siapa namanya? Markus ini masuk kalangan apa? Tabiin, gitu. Ya, jadi supaya antum bisa tahu gambarannya seperti apa. Markus ini termasuk tabiin, sedangkan Petrus baru sahabat. Ya, ini klaim mereka ya. Ya antum jangan ikut-ikutan. Ini klaim mereka saja. Wal akhar Luka tilmidhu Paulus fi za'mihim. Ya, adapun yang berikutnya adalah Lukas yang diklaim oleh orang-orang Nasara sebagai muridnya Paulus. Ya, muridnya Paulus. Sedangkan Paulus ini juga bukan muridnya Yesus. Ya, Paulus ini bukan muridnya Yesus. Wa hadhil anajil tahtawi ala tarikhi Isa alaihi salam haitsu dzukira fiha wiladatuhu thumma tanaqqulatuhu fid da'wah thumma nihayatuhu bi salabihi wa qiyamatihi thumma su'uduhu ila samai fi za'mihim. Adapun 4 Injil yang kita bahas sekarang itu secara umum berisi tentang sirahnya Yesus, sirah Nabi Isa, sejarahnya Nabi Isa yang ditulis oleh 4 orang tadi. Di situ disebutkan tentang kelahiran Isa, ya, disebutkan tentang dakwahnya Yesus, perpindahan dakwahnya Yesus dari satu negeri ke negeri yang lain. Lalu disebutkan pula tentang ending akhir daripada kisahnya Yesus, yaitu disalibnya Yesus. Ya, saya gunakan kata-kata Yesus karena Nabi Isa tidak disalib. Ya, ini berdasarkan klaim mereka bahwa Yesus disalib, Nabi Isa disalib. Lalu bangkitnya Yesus dan naiknya Yesus ke atas langit. Kama tahtawi ala mawa'idhihi wa khutabihi. Sebagaimana pula Injil yang 4 berisi tentang petuah-petuah Yesus, nasihat-nasihatnya, khutbah-khutbahnya, yang quote, ya, kata-kata bijaknya, wa mujadalatihi ma'al yahud. Demikian pula berisi tentang debatnya Yesus atau
ya diskusinya Yesus dengan orang-orang Yahudi. Wa mu'jizatihi, dan mu'jizat-mu'jizatnya allati kana yuzhiruha linnas, yang disebutkan Yesus menampakkan mu'jizatnya tersebut di hadapan orang-orang ketika itu, yang menyembuhkan orang buta atau menghidupkan yang mati dan lain sebagainya dari mu'jizat-mu'jizatnya Yesus. Dalilan ala sidqihi fi annahu mursalun minallah, sebagai bukti bahwa dia memang benar-benar utusannya Allah Azza wa Jalla. Ya, sudah kita sampaikan, Bible sendiri mengakui bahwa Yesus itu utusannya Bapa. Ya, aku diutus oleh Bapa. Ya, banyak ayat-ayat yang sudah kita bahas. Yesus sendiri mengakui bahwa dia itu utusan, bukan anak Tuhan. Fahadhil anajil ashbaha ma takunu bi kutubis sirah. Nah, ini kita katakan Injil ini, Injil 4 ini, itu kalau dikomparasikan ke dalam Islam, itu nggak setara dengan Al-Quran, nggak setara pula dengan hadis, ya kitab-kitab hadis, tapi lebih setara kedudukannya dengan kitab-kitab sirah, ya kitab-kitab sejarah. Illa anna fiha ikhtilafat laysat biqalilah. Akan tetapi bedanya lagi dengan sirah, kata beliau, dibandingkan dengan sirah pun nggak setara semestinya. Ya, dibandingkan dengan sirah juga nggak setara, nggak sebanding. Kenapa? Karena di dalam sirah atau di dalam Injil-Injil itu banyak sekali perselisihan, banyak sekali simpang siur yang tidak sedikit, ya, yang tidak sedikit. Wa ba'duha ikhtilafatun jauhariyah, bahkan sebagian di antara perbedaan-perbedaan tadi itu sifatnya substansial, ya sifatnya sangat sangat substansial sekali. La yumkinut taufiq, yang tidak bisa dibenarkan salah satunya. Kalau ada dua kisah yang saling bertabrakan, itu nggak mungkin benar dua-duanya. Ya, pasti kemungkinannya dua-duanya salah atau salah satunya yang salah. Ya, ada dua kisah yang nggak mungkin dikompromikan. Ya, maka nggak mungkin dua-duanya benar. Pasti ada dua kemungkinan, dua-duanya salah, nggak ada yang benar, atau salah satunya yang salah. Wal qari li hadhil anajil al-arba'ah yastati'u bisuhulatin ay yudrika anna ma warada fiha min da'watin wa khitabin wa mawa'id wa mujadalatin ta'udu ila matlabain asasiyain. Dan orang yang membaca 4 Injil ini, dia dengan mudah akan mendapati apa yang tertuang di dalam Injil yang 4 ini, baik dari dakwahnya Yesus, atau khutbah-khutbahnya Yesus, atau petuah-petuahnya Yesus, atau debat-debatnya, diskusi-diskusinya Yesus, maka pasti akan kembali kepada dua asas. Ya, kembali kepada dua asas. Di mana kata beliau, rakazal masihu alaihima bihaitsu ghalaban ala da'watihi. Di setiap kesempatan-kesempatan pasti kembali kepada dua ini. Yang pertama, ad-da'wah ila taubah, yaitu mengajak umat manusia untuk taubat, kembali kepada ajaran Tuhan yang murni, kembali kepada ajaran Allah yang murni, biruhis syariah allati ja'a biha Musa alaihi salam, yaitu mengembalikan syariat Nabi Musa yang sudah banyak diselewengkan oleh orang-orang Bani Israel ketika itu, mengajak kembali kepada ajaran Nabi Isa yang murni. Ini yang pertama. Yang kedua, at-tabsyiru bi qurbi qiyami mamlakatillahi allati yatahaqqaqu fiha al-adlu wal musawah. Isi daripada petuah-petuahnya Yesus yang kedua adalah berita-berita tentang dekatnya penegakan kerajaan Tuhan, ya, penegakan kerajaan Allah, yang ketika itu ditegakkan maka akan terwujud keadilan, akan terwujud penyamarataan hak, ya, musawah, ya, penyamarataan hak dan lain sebagainya. Ini dakwah-dakwahnya Yesus kembali kepada dua asas ini. Tapi sekarang di sini kita bahas tentang tarikhul anajil al-arba'ah ijmalan, sejarah 4 Injil secara global. Kata
Kata beliau, qabla al-hadithi an tarikhil anajilil arba'ati ladan nasara labudda an nubayyin anna kutubal muqaddasah kutubun laha makanatuhal azimah lada atba'iha. Sebelum kita berbicara tentang sejarah Injil yang 4 yang oleh orang-orang Nasara dijadikan sebagai kitab suci, sebelum kita berbicara tentang ini, maka terlebih dahulu kita akan jelaskan bahwa kitab suci ini, ya, kitab suci yang disucikan oleh orang-orang Nasara itu adalah kitab yang sangat diagungkan, kedudukannya sangat tinggi, sangat mulia bagi orang-orang Nasara. Ya, bagi orang-orang yang berpegang dengan kitab ini, kedudukannya sangat tinggi. Bukan seperti kitab-kitab sampingan, referensi-referensi biasa, ya, tapi benar-benar mereka jadikan kitab ini sebagai acuan, sebagai patokan dalam beragama. Walaha daurun khatir fi hadhil hayah idh hiya allati tuwaddihu at-tariqu ila sa'adati dunya wa fawzil akhirah. Di mana 4 kitab Injil ini punya peranan yang sangat berbahaya. Ya, peranan yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kehidupan mereka, yang menjelaskan tentang jalan ke surga dan jalan ke neraka. Kitab ini bagi mereka adalah kitab yang menunjukkan kepada mereka mana jalan menuju kebahagiaan dunia dan mana jalan menuju kesengsaraan dunia, mana jalan menuju kebahagiaan akhirat dan mana jalan menuju kesengsaraan akhirat. Ya, maka kedudukannya sangat tinggi bagi mereka. Falihada yajibu an takuna hadhil kutubu thabitatas sanadi ila ashabiha alladzina hum Rasulullah wa muballighuna anhu azza wa jalla. Maka kalau memang kedudukannya sangat penting seperti ini, ya, dijadikan acuan, pijakan oleh mereka, yang mereka anggap kitab ini bisa memberikan petunjuk ke surga atau ke neraka. Kalau memang kedudukannya seperti ini, maka wajib bagi mereka untuk meneliti kembali bahwa kitab ini harus ditetapkan sanadnya, harus diteliti kembali sanadnya kepada penulis-penulisnya. Benar nggak Injil Markus sanadnya nyampe kepada Markus? Benar nggak Injil Matius sanadnya nyampe kepada Matius? Ya, nggak boleh sembarangan, karena kitab ini sangat mulia di sisi kalian. Kitab ini sangat agung bagi kalian, bahkan itu penentu hidup kalian. Maka kalian nggak boleh sembarangan, harus kalian cek, kalian teliti, dan kalian kalian tetapkan, ya, kalian teliti sanadnya. Idh takunu urdatan fa idza lam takun kadzalik fa innaha tafqidu qimatuha. Kalau ternyata tidak demikian, artinya sanadnya tidak terbukti ada, ya, sanadnya cacat, ya, maka hilanglah harga dari kitab suci tersebut. Ya, hilang sudah, kedudukannya hilang sudah. Ittakun urdatun litahrif wat tabdil min qibali ashabil ahwa'i wad dhalalah. Karena kalau Anda tidak bisa membuktikan sanadnya, berarti ada peluang di situ terjadinya tahrif atau tabdil. Tahrif ini artinya, ya, penyelewengan, diselewengkan ayatnya, atau terjadi tabdil, mengganti ayat dengan ayat yang lain. Dari siapa? Dari orang-orang pengekor hawa nafsu, atau memang orang-orang yang ingin menyesatkan. Ya, mungkin terjadi seperti itu kalau Anda tidak bisa membuktikan sanadnya. Au min qibalil awaridil basyariyah kan nisyan wa qillatil ilmi wal wahmi wa nahwi dzalik. Atau kalaupun yang menjadikan itu bukan orang-orang yang penyesat umat, mungkin kemungkinan yang kedua adalah penulisannya atau kitab itu sampai kepada Anda disampaikan oleh orang-orang yang punya punya daya ingat yang kurang, orang yang pelupa, orang yang nggak punya ilmu, atau orang yang pendusta. Ya, bisa jadi seperti itu kalau tidak ada sanadnya. Fasihatul isnad bi'adalati ruwatihi wa dhabtihim wa adami inqita'ihi huwa as-sabil alladhi yumkinu bihi wusulu hadhihi al-kutub ila an-nasi salimatan sahihatan kamilah faya'tarifu an-nas 'ala al-haqqi min khilaliha. Maka meng-cross check, ya, meng-cross check, meneliti isnad, ya, meneliti sanad, bahwa
periwayat-periwayat tersebut adalah orang-orang yang terkenal baik, terkenal adil, jujur, amanah. Tidak ada keterputusan sanad antara periwayat yang satu dengan periwayat yang lain. Ya, benar-benar orang tersebut hidup di zaman yang ya masuk akal. Ya, karena ada periwayat-periwayat yang terputus sanadnya. Karena orang ini dengan orang ini nggak sezaman. Bagaimana mungkin bisa meriwayatkan? Terpaut zaman yang begitu jauh. Atau mungkin yang meriwayatkan justru sebelum orangnya lahir. Ini juga nggak mungkin, harus diteliti seperti itu. Ya, ini adalah salah satu cara. Ya, salah satu cara untuk mencapai atau salah satu cara untuk mengenali bahwa sampainya kitab suci kepada manusia itu sampai dengan jalan yang selamat, sampai dengan jalan yang benar, sehingga sempurnalah kitab suci itu sampai kepada tangan manusia. Ya, sampai kepada umat manusia, sehingga manusia, orang-orang akan mengakui kebenaran kitab suci tersebut karena dibawa oleh orang-orang yang terpercaya. Ya, dari generasi ke generasi diambil oleh orang-orang yang terpercaya. Wa idza nadharna ila kutubil hadithi inda ahli islam arafna al-juhdal azim alladhi badzalahu ulaikal a'imma fil muhafadzati ala hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saliman sahihan. Maka kalau kita cerminkan ke dalam agama kita, bagaimana hadis-hadis, kitab-kitab hadis di dalam agama kita, kita akan mengetahui bagaimana peranan besar isnad ini dalam kesahihan hadis-hadis yang kita pakai sekarang. Nah, kita tahu acuan kita dalam beragama Al-Quran dan hadis. Hadis apabila sampai kepada kita dengan jalan yang nggak jelas, maka kita nggak bisa mengamalkan hadis tersebut, nggak bisa kita jadikan acuan. Tapi kalau sampai kepada kita dengan jalan yang terang, jalan yang jelas, maka tidak ada keraguan di dalam diri kita sedikit pun bahwa ini bukan hadis Nabi SAW. Kenapa? Para ulama-ulama dahulu, mereka semua merekam jejak biografi para periwayat hadis. Ya, dijelaskan semua oleh para ulama, seperti yang terkenal kitab karangan Imam Az-Zahabi, Siyar A'lamin Nubala. Demikian pula kitab-kitab rawi hadis seperti Tahdzibul Kamal, Tahdzibut Tahdzib, ya, dan kitab-kitab rawi yang lain semua menjelaskan biografi para periwayat hadis, sehingga diketahui periwayat perawi ini lahir tahun berapa, wafat tahun berapa, hidup di mana, gurunya siapa saja, ya, terus muridnya siapa saja, lalu bagaimana penilaian ulama-ulama terhadap dia, apakah dia itu orang yang jujur atau orang yang dusta, atau dia ini ahli bidah atau ahli sunnah, ataukah dia ini pelaku maksiat atau bukan, ataukah dia ini orang yang pelupa atau orang yang ingatannya kuat. Semuanya sudah terekam, sehingga ketika ada hadis dan dicek ternyata riwayat atau perawi-perawi yang ada dalam hadis tersebut ada cacat di situ, maka nggak bisa dijadikan sebagai sandaran. Ini agama kita. Ya, maka ulama-ulama tersebut benar-benar menjaga kemurnian hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka mencurahkan hidup mereka, mencurahkan kemampuan mereka untuk menjaga hadis Nabi agar tetap selamat, tetap sahih hadisnya sampai kepada kita. Sampai-sampai Imam Ahmad, beliau mengatakan atau beliau memiliki pandangan perawi hadis yang tertuduh berdusta, ya, pernah berdusta, meskipun dia tobat, maka hadisnya tetap tertolak, periwayatannya tetap tertolak meskipun tobat. Kalau dia sudah dikenal sebagai orang yang pendusta, lalu dia bertobat meriwayatkan hadis, hadisnya tetap tertolak. Kenapa demikian? Diibaratkan, kata beliau, seperti seorang gadis yang berzina. Urusan tobat antara dia dengan Allah Azza wa Jalla, ya, dia berdusta lalu bertobat, tobatnya diterima nggak sama Allah? Diterima. Allah Ghafurur Rahim, yaitu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi urusan hadis tetap tidak, ya, sebagaimana seorang gadis yang berzina lalu bertobat, tobatnya diterima sama Allah? Diterima. Apakah gadisnya kembali lagi?
Enggak, mau tobat 1000 kali ya tetap nggak balik. Demikian pula orang yang berdusta, tobat 1000 kali, stempel sebagai pendusta tetap tidak akan hilang dari dia, kecuali dengan upaya yang keras atau dengan cara yang susah. Tapi image dia sebagai kadzab, sebagai pendusta akan melekat. Karenanya para perawi-perawi hadis, ketika para ulama menjelaskan biografinya, Fulan bin Fulan, ya, dia derajatnya kadzab, ya, muttahimun bil kadzib, tertuduh berdusta. Bayangkan, padahal orangnya sudah nggak ada, tapi tetap dia dilabeli sebagai pendusta. Padahal mungkin bisa jadi dia sudah tobat, ya, bisa jadi dia sudah tobat urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Ini kehati-hatian para ulama dalam meriwayatkan hadis. Nah, ini juga jadi dalil bantahan terhadap orang-orang Syiah yang mereka membolehkan taqiyah. Taqiyah termasuk bagian dari agama, ya, la dina liman la taqiyata lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak bertaqiyah. Artinya taqiyah menjadi hal yang penting bagi agama mereka. Dusta untuk melindungi diri, dusta untuk melindungi diri atau untuk melindungi agama mereka. Padahal tidak ada darurat yang mengharuskan mereka untuk berdusta. Nah, kata mereka, dusta termasuk bagian dari agama. Nah, perawi-perawi Syiah, kitab-kitab Syiah seperti Usulul Kafi atau kitab-kitab Biharul Anwar atau Malay Yahduruhul Faqih, kitab Al-Istibsar, ya, kitab-kitab inti hadis-hadisnya Syiah, itu ucapannya imam-imam, ucapan imam-imam mereka yang diriwayatkan oleh perawi-perawi Syiah. Nah, saya tanyakan kepada mereka, dari mana Anda mengetahui bahwa perawi-perawi ini ketika meriwayatkan dia sedang nggak dalam keadaan bertaqiyah? Apa indikatornya? Paham ya maksudnya ya? Apa indikatornya? Kenapa kalian tidak menduga bisa jadi perawi-perawi yang meriwayatkan ini bisa jadi dia sedang bertaqiyah, sedang berdusta? Maka berarti keabsahan hadis tersebut masih dipertanyakan, ya, karena banyak bertebaran perawi-perawi Syiah yang mereka menggunakan taqiyah dalam kehidupannya. Ini hadis-hadis mereka, karena ya hadis-hadis mereka konyol-konyol, ya, aneh-aneh, nggak masuk akal semuanya, ya, bahkan bertentangan dengan akal yang waras. Karena tadi nggak bisa dijelaskan kalau perawi-perawi itu dusta, taqiyah, ataukah sedang jujur, nggak tahu mereka. Tapi ini dari sisi kita, bihaitsu yastati'ul muslim fil qarnil khamis asyara al-hijri ay ya'rifa darajatal hadits min haitsu sihhati wa adamiha. Itu orang-orang kaum muslimin, dengan demikian seorang muslim mampu untuk mendeteksi hadis itu derajatnya sahih atau tidak sahih, ya, sejak abad di abad ke-15 Hijriah, ya, selama 15 abad, ya, 15 abad Hijriah, ya, sekarang abad ke-15, ya, abad ke-15 Hijriah, seorang muslim sudah mengetahui derajat hadis tersebut itu sahih ataukah tidak. Amal Quran itu tadi hadis. Adapun Al-Quran, fathubutuhu bilafdihi wa hurufihi wa qiraatihi, maka ketetapan Al-Quran, keabsahan Al-Quran itu ditetapkan lafal-lafalnya, huruf-hurufnya, bacaan-bacaannya itu sudah paten, ya, tidak perlu ada yang namanya sanad. Lafalnya, hurufnya, harokatnya, kiroahnya, tajwidnya, makharijul hurufnya itu sudah tetap tanpa ada sanad. Kenapa? Waqad thabatahu kibaru ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jam'ihi fi mushafin wahidin fi zamani Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Karena kalau kita menilik sejarah Al-Qur'an ditetapkan oleh pembesar-pembesar sahabat Nabi, dikumpulkan menjadi satu mushaf di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ya, dikumpulkan menjadi satu mushaf. Karena sebelumnya Al-Quran tercecer, ya, ada yang ditulis di bebatuan, ada yang ditulis di dedaunan, ada yang ditulis di kulit-kulit hewan, ya. Lalu kebanyakan ketika itu Al-Quran berada di hafalan para sahabat, di dada-dada para sahabat, ya. Al-Quran itu adanya kebanyakan di hafalan para sahabat-sahabat.
Manakala di zaman Abu Bakar terjadi banyak peperangan, ya, peperangan melawan orang-orang yang nggak mau membayar zakat, peperangan melawan orang-orang yang murtad, peperangan melawan nabi-nabi palsu, sehingga banyak penghafal-penghafal Al-Quran yang gugur. Maka sahabat-sahabat berijtihad, ya, kalau banyak sahabat-sahabat penghafal Al-Quran gugur, ya, menurut pandangan mereka Al-Quran akan banyak dilupakan oleh orang. Tapi mereka yakin Al-Quran tidak akan mungkin bisa hilang. Al-Quran tidak akan mungkin bisa hilang. Meskipun penghafal-penghafal Al-Quran gugur, tetap Al-Quran akan ada sampai hari kiamat. Maka Umar ibnul Khattab memberikan saran kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf, ya, menjadi satu mushaf, sehingga dikumpulkan. Thumma jama'an nas ala qira'atin wahidatin fi zamani Utsman radhiyallahu anhu. Selang beberapa tahun kemudian, di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, terjadi banyak perbedaan-perbedaan qiraah berdasarkan dialek langgam masing-masing kabilah-kabilah. Ya, kabilah ini punya dialek bacaan seperti ini, kabilah yang satu punya dialek bacaan Quran seperti ini, sehingga masing-masing mereka memiliki bacaan-bacaan tersendiri dan masing-masing mengklaim bahwa bacaan kita yang paling benar. Maka Utsman bin Affan ingin supaya kaum muslimin bersatu, ya, tidak terpecah-pecah gara-gara bacaan Al-Quran. Maka Utsman pun akhirnya membukukan Al-Quran menjadi satu bacaan resmi, ofisial, ya, oh ya, resmi, bacaan resmi dari Utsman bin Affan. Ya, maka itu disebarkan kepada seluruh kaum muslimin, harus pakai bacaan itu. Wa yatanaquluhu katsirun minal muslimina ila hadzal zaman bitawaturi minhum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihaitsu annahu la majala hatta lisyakki fi syai'in min hurufihi fadlan an wuqu'it tahrifi fihi. Lalu Al-Qur'an ini dari zaman ke zaman, ya, diestafetkan kepada kaum muslimin, ya, dengan cara yang mutawatir. Artinya kaum muslimin diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghafal Al-Quran. Kalau orang sudah menghafal Al-Quran dengan mudah, sehingga tidak ada peluang di situ terjadinya penyimpangan huruf. Jangankan penyimpangan huruf, ya, jangankan tahrif, merubah ayat dengan ayat, merubah harokat saja sudah ketahuan. Ya, jangankan merubah ayat, merubah harokat saja itu sudah ketahuan. Pernah terjadi sayembara, saya lupa, kalau nggak salah Dr. Zakir Naik itu, iya, dia pernah sayembara memberikan sekitar berapa dolar dia itu di hadapan audiens, lupa saya, pokoknya banyak, dia kasih hadiah banyak bagi yang bisa menemukan kata-kata mana yang saya sisipkan dalam bacaan Bible saya. Dia membaca satu ayat dalam Bible yang dia sisipkan beberapa kalimat, beberapa kata dari dirinya sendiri, tapi di dalam Bible nggak ada kayak gitu, disisipkan sama dia, lalu dibacakan kepada audiens. Saya lupa ayatnya apa. Audiens disuruh mencari ayat apa, kata-kata dan kalimat-kalimat yang bukan dari Bible tapi itu dari saya. Kata-kata apa itu? Nggak disebutkan itu Injil apa, pasal berapa, ayat berapa, nggak ada satupun yang tahu. Ya, tapi ketika Al-Quran dibacakan kepada kaum muslimin dengan disusupi kalimat-kalimat yang bukan dari Al-Quran, pasti akan ketahuan, oh, itu tidak ada di dalam Al-Quran kita. Ya, kata-kata itu tadi nggak ada di dalam Al-Quran kita, sudah langsung ketahuan. Kenapa bisa demikian? Karena alasan yang pertama kemarin kita sampaikan, orang-orang Nasara mereka punya banyak versi-versi Bible, terutama hanya berpegang dengan terjemahan, tidak berpegang dengan kalimat atau bahasa aslinya. Antara terjemahan yang satu dengan terjemahan yang lain memiliki perbedaan yang banyak, sehingga orang nggak tahu ini yang dibaca terjemahan apa ini. Ya, bahasa Indonesia saja juga banyak versi-versi terjemahannya. Ya, ada Indonesia terjemahan dunia baru, ada terjemahan lama, ada versi mudah dibaca, macam-macam. Bahasa Indonesia saja banyak versi-versinya, nggak ada bahasa aslinya. Ini kata beliau, adapun Al-Quran dihafal oleh manusia dengan mudah. Walaqad yassarna
al-Qur'an wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, bahkan anak-anak kecil ya sudah bisa menghafal Al-Qur'an. Ya, antum coba main-main ke Masjid Nabawi misalnya. Di situ ada halaqah tahfidz Quran. Ya, di tiang-tiang Masjid Nabawi itu ada halaqah tahfidz Quran. Ada kelas-kelasnya. Ada kelas anak-anak, ya, ada kelas medium, ya, ada yang expert. Ya. Kita pernah nyoba yang kelas anak-anak itu. Jadi lawannya anak-anak itu. Subhanallah, kalah kita. Anak-anak kecil-kecil hafalannya Masya Allah. Ya, kita sampai gagok-gagok nggak tahu apa-apa. Ya, bacaan pedot-pedot, salah-salah, sedangkan mereka lancar menghafal, membaca Al-Quran tadi. Setoran hafalan kepada syekhnya, setoran hafalan kepada gurunya. Ini bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran dari generasi ke generasi, sehingga tidak ada celah bagi seseorang untuk merubah-rubah Al-Quran di situ. Ya, karena memang nggak usah pakai sanad. Ya, Al-Quran sudah nggak pakai sanad, dari zaman ke zaman sudah dihafal oleh generasi kaum muslimin. Walil muslimina mizatun fi hadzal amri lam takun la lil yahud walan nasara wala li ghairihim. Inilah keistimewaan bagi kaum muslimin yang tidak dimiliki oleh orang-orang selain kaum muslimin, tidak pula bagi orang Yahudi atau Nasara atau selain mereka. Wadzalika annal muslimin yahfazuna kitaballah an dhahri qalbin, di mana kaum muslimin menghafal kitabullah dari lubuk hatinya. Wa yatlunahu ana al-laili wa atrafan nahar, karena mereka membaca Al-Qur'an ya di pertengahan malam, di siang hari, pagi dan petang mereka senantiasa baca Al-Qur'an. Kalau yang baca, ya, kalau yang baca. Kalau yang nggak baca ya nggak termasuk di sini. Wa hadzal hifdzu lahu la yaj'alu hunaka irtibatan qawiyan lil maktub. Ya, bahkan terkadang hafalan-hafalan tersebut ya itu sangat erat dengan apa yang tertulis di dalam Al-Qur'an tadi. Bahkan seseorang terkadang ketika membaca Al-Qur'an dia tidak lagi membuka mushaf. Membuka mushaf kalau cuman ketika lupa saja baru dia buka mushaf. Ya, lagi jalan, lagi nyetir, lagi beraktivitas, terus dia membaca Al-Quran tanpa membuka mushaf. Ya, kalau lupa atau kalau ragu-ragu baru buka mushaf. Ya, adzan. Ya, kita dengarkan adzan dulu. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan Isya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, thumma amma ba'd. Kita lanjutkan sejenak sebelum kita masuk sesi tanya jawab. Tadi kita sebutkan bahwa kaum muslimin mereka menghafal kitab-kitab atau menghafal Al-Quranul Karim karena mereka membacanya di pagi hari dan di siang hari, di setiap saat mereka membaca Al-Quran. Berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasara, kama hadatha lil yahudi lamma faqadu kitabahum lam yakun fihim may yastati'u ay yu'idahu ilaihim. Seperti orang-orang Yahudi tatkala mereka kehilangan kitab mereka, ya sudah kita sebutkan pada sejarah pembahasan Yahudi, ya mereka kehilangan kitab mereka tatkala bait suci mereka dihancurkan oleh orang-orang asing yang menyerang Yerusalem ketika itu, ya oleh bangsa Babilonia. Ya, dihancurkan pula oleh Raja Nebukadnezar. Mereka kehilangan Taurat mereka, dan tidak ada satupun yang mampu mengembalikan kitab Taurat tersebut kepada mereka. Idh annahum la yahfazunahu wa la yatadawalunahu nusakhahu, karena mereka tidak menghafal kitab Taurat tersebut dan tidak menyalin kitab-kitab Taurat itu. Fa'adda dzalika ila fiqdanihi wa muhawalati tajmi'ihi minadz-dzikrayat. Maka mereka pun kehilangan kitab mereka dan mereka berusaha untuk mengumpulkannya hanya dari apa yang mereka ingat saja. Sebatas yang mereka ingat itulah yang dikumpulkan sama mereka. Wa idza bahatsna fi isnadi ma baina yadayn nasara minal kutub yatabayyanu anna al-anajil al-arba'ata Matta, Markus, Luqa, Yohana mansubatan kama sabaqa bayanuhu ila itsnaini minal hawariyin.
Nah, maka kalau kita kembali meneliti tentang sanad kitab-kitab yang sekarang ada di tangan Nasara, maka kita akan dapati 4 kitab Injil tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu semua dinisbatkan kepada penulis-penulisnya yang 2 di antaranya kata mereka adalah termasuk sahabat Yesus, Hawariyun, yaitu Matius dan Yohanes. Adapun yang lain kata beliau yaitu Markus, sebagaimana ucapan mereka, tilmidun li Batrus al-Hawari, dia adalah seorang tabi'in, muridnya Petrus. Ya, Petrusnya yang seorang sahabat. Adapun yang lain yaitu Lukas dinisbatkan kepada muridnya Paulus. Ya, dia adalah muridnya Paulus. Wa idza bahathna fit tarikh ladan nasara an isnadi li hadhihi al-kutub ila haula'in nas alladzina tunsabu ilaihim la najidu min dzalika syai'an albattah la qalilan wala katsira. Sehingga kalau kita teliti lagi dalam sejarah kitab mereka, dalam sejarah Nasara, Kristen sendiri, tentang sanad dari 4 kitab ini, ya, sanad periwayatan dari 4 kitab ini yang dinisbatkan kepada penulisnya, kita tidak akan mendapati sedikit ataupun banyak, apalagi banyak. Kita tidak akan mendapati bahwa 4 kitab ini memang benar-benar terbukti ditulis oleh 4 orang ini. Nggak ada proof, nggak ada bukti sama sekali. Warasail Paulus, demikian pula surat-suratnya Paulus, nggak ada bukti sama sekali kalau itu dari Paulus. Wa kadzalika rasailul ukhra, dan surat-surat yang lain, ya, seperti surat-surat Yohanes, wa a'malur rusul, ya, kisah para rasul. Laisa fi syai'in minha al-isyaratu ila wahidin min hadhil kutubil arba'ah bihaitsu yattadihu lin-nadhir wal bahithu wal bahithi anna hadhil kutuba lam takun ma'rufatan fi dzalika zaman walam yattali' 'alaiha ahadun minhum. Jadi maksud beliau, kan kita tahu di perjanjian baru itu banyak isinya, banyak daftar isinya, bukan hanya 4 Injil ini. Ada surat-surat Paulus, ya kan? Surat Paulus kepada jamaah Timotius, surat Paulus kepada jamaah Galatia, kepada jemaat Roma, kepada jemaat apalagi itu? Ya, macam-macam. Ada surat Yohanes, ya, ada wahyu, yaitu mimpi Yohanes. Ya, tidak ada satupun di antara surat-surat tersebut yang menyinggung tentang 4 Injil ini ditulis oleh Lukas, ditulis oleh Markus, Matius, dan Yohanes. Nggak ada. Ya, mestinya kalau memang benar 4 Injil ini ditulis oleh 4 orang tadi, pasti di surat-surat itu ada isyarat di situ bahwa 4 Injil ini memang ditulis oleh orang-orang tersebut. Tapi mosok satu pun nggak ada, ya, tidak ada yang mengisahkan. Ini jadi tanda tanya juga bagi orang-orang yang meneliti atau menelaah dengan kesimpulan bahwa ternyata 4 Injil ini memang tidak dikenal di zaman tersebut, ya. Karena kalau kita lihat 4 Injil ini itu ditulis dalam kurun waktu 1 abad pertama Masehi. Injil yang paling pertama ditulis adalah Injil Markus, sekitar tahun 50 sampai 60 Masehi. Ya, ditulis sekitar 50 sampai 60 Masehi. Kemudian Injil Matius yang kedua, ya, antara 60 sampai 70-an Masehi ditulisnya. Yang ketiga Lukas, ya, sekitar itu juga 70 sampai 90 Masehi. Dan yang paling terakhir, yang paling muda adalah Injil Yohanes yang ditulis sekitar tahun 90 Masehi sampai 100 tahun ke 100 Masehi. Nah, Injil tersebut, 4 Injil ini ternyata tidak dikenal di zaman sahabat Hawariyun atau di zaman tabi'in yang tadi kita sebutkan. Tidak disinggung sama sekali. Di surat-suratnya Paulus nggak disinggung sama sekali Injil yang 4 ini. Ya, di surat-suratnya Yohanes ini masih perjanjian baru, ya, juga tidak disinggung tentang 4 Injil ini. Ya, kalau nama Injil memang dimention, ya, memang disebut di situ. Tapi Injil apa di situ nggak disebutkan. Injil Matius kah, Markus kah, Lukas kah, atau Yohanes kah? Ya, paham? Bahkan di dalam Injil itu sendiri, di dalam Injil yang paling tua sekalipun, tadi kita katakan Injil Markus yang paling tua,
Ya, disebutkan bahwa Yesus mengajarkan Injil. Loh, kok bisa? Injilnya belum ono. Ya, Injil sekitar abad 50. Pertama kali ditulis abad 50 setelah Yesus mati. Lalu Injil apa yang didakwahkan sama Yesus tadi? Nah, ini keanehan-keanehan yang ada dalam kitab mereka. Wa fi hadza dilalatun qawiyah ala anna nash'ata hadhihi al-kutub wa dhuhuraha kana mutaakhiran an hadhihi ar-rasail. Ini adalah bukti kuat bahwa perkembangan kitab yang 4 ini, ya, munculnya kitab 4 ini itu belakangan setelah surat-surat Paulus tadi. Ya, ditulis belakangan setelah surat-surat Paulus atau surat-surat Yohanes atau daftar isi lain dari perjanjian baru. Bi khilafi Injilillah wa Injilil Masih faqad warada dzikruhu fi kalami Paulus miraran adidatan kama warada dzikruhu fi Injil Markus. Ini kita katakan tadi, berbeda dengan Injil yang asli yang memang Allah turunkan kepada Isa, Allah turunkan kepada Yesus. Ini yang disebut, ini yang banyak disebut dalam ucapan-ucapannya Yesus di Injil yang 4 ini. Disinggung pula oleh Paulus dalam surat-suratnya, yaitu Injilnya yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa. Wa a'malur rusul, demikian pula dalam kisah para rasul di perjanjian baru, mimma yadullu ala wujudihi wa annahum ma'rufun ma'lumun. Yang mana itu semua membuktikan bahwa Injil yang diturunkan Allah itu sudah ada di zaman Yesus, sudah ada di zaman Nabi Isa. Dan itu bukan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan Injil-Injil yang lain, bukan, tapi itu wahyu Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, kenapa mereka kok tidak mau mengakui bahwa Injil itu adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa? Kenapa mereka kok merubah definisi Injil dari yang wahyu Allah kepada Nabi Isa dirubah menjadi tulisan sejarah dari murid-muridnya Yesus atau tabi'in tadi? Kenapa kok harus ada perubahan seperti ini? Kan kenapa sih mereka nggak mau meyakini? Kan selesai sudah perkaranya. Kalau Yesus, kalau Injil itu adalah kalam wahyu Allah Azza wa Jalla, wahyu Allah kepada Yesus. Kenapa mereka nggak mau meyakini ini? Ada yang tahu kira-kira apa alasannya? Karena kalau mereka meyakini bahwa Injil itu adalah seperti definisinya Islam, yaitu firman Allah yang turun kepada Yesus, maka gugur sudah akidah mereka bahwa Yesus adalah firman. Ya, gugur sudah. Kalau Yesus itu adalah firman, maka siapa yang berfirman itu? Maksudnya Yesus menerima firman. Nah, siapa yang berfirman itu? Kalau ternyata Yesus sendiri adalah firman yang berubah menjadi manusia, firman Tuhan yang berubah menjadi manusia, lalu yang berfirman itu siapa? Akhirnya cacat akidahnya. Bahkan nggak perlu seperti ini, akidah mereka cacat ketika Yesus menerima firman dari Bapa. Ya, Yesus menerima firman dari Bapa. Seperti misalnya dalam Injil Yohanes dikatakan, Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ya, Tuhan mengatakan gitu, kata mereka, inilah anakku yang kukasihi. Ku pakai huruf besar, maksudnya Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Yang mengucapkan ini siapa? Tuhan. Ya, berarti Tuhan berfirman kepada Yesus. Berarti Yesus bukan firman. Ya, berarti Yesus bukan firman. Karena mereka ngotot Injil itu bukan wahyu yang diturunkan Allah kepada Yesus, tapi Injil itu catatan sejarah Yesus. Adapun yang firman, Yesus itu sendiri. Sifat Allah kalam, Allah kan punya sifat kalam, itu berubah jadi manusia yang namanya Yesus. Itu. Tapi jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini, ya, masih tentang Injil 4 ini kita bahas tuntas juga. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ini ya, nggak nyambung ini ya. Temanya tentang kristologi, nanyanya tentang makrifat syariat. Ya, mungkin yang berkaitan dengan tema
Nah, ortodoks itu adalah istilah pengikut teguh, pengikut yang kuat. Ortodoks apa secara ini ya, secara bahasa ortodoks ini? Hah? Yang fundamental, yang memegang teguh ajaran itu. Ya, nggak cuman Kristen, ya, ada banyak. Yahudi juga ada ortodoks, ya, Kristen ada yang ortodoks, ya, dan ortodoksnya pun macam-macam. Ada ortodoks Yunani, ada ortodoks Armenia, ada Kristen ortodoks Syria, ya, mereka punya denom sendiri, punya patriark sendiri. Itu mereka mengklaim bahwa kitalah penganut ajaran Yesus yang sebenarnya, yang murni. Ya, Yahudi pun juga ada ortodoksnya, ya, istilahnya seperti itu. Nah, itu mungkin. Wallahu a'lam. Yang lain? Yang berkaitan dengan apa yang kita bahas? Ya. Loh. Oh, kita tanya loh. Cukup? Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.